Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1305, kita semua semut. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao hanya memancarkan aura yang kuat, yang membuat semua orang di lapangan merasakan tekanan luar biasa. Seolah-olah mereka ditekan oleh ribuan gunung, sangat berat. Dia telah melampaui keadaan damai dengan Tao dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Pengorbanan untuk semua makhluk hidup, saat ia mencapai alam persembahan korban kepada semua makhluk hidup, itu berarti tatanan agung jalan leluhur tidak akan ada lagi, dan ia, Kaisar Brahma Zhao, akan menjadi orang yang paling dihormati di alam semesta. Pada saat ini, Zhu Dao belum mati. Tetapi dia sudah sekarat. Seluruh kekuatan semua makhluk hidup yang telah dikumpulkannya diserap sepenuhnya oleh Kaisar Fan Zhao. Tidak hanya kekuatan semua makhluk hidup, tetapi juga hampir 99% kekuatannya sendiri diserap oleh Kaisar Fan Zhao. Karena dia juga diserap oleh Kaisar Fan Zhao sebagai makhluk hidup. Perencanaan yang berlangsung triliunan tahun semuanya menguntungkan Kaisar Fan Zhao saat ini. Dia membencinya, dia begitu marah sampai-sampai dia hampir menggigit gigi belakangnya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao begitu kuat, meskipun dia berada dalam kondisi puncaknya sekarang, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Pada saat ini, riak tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di atas Kaisar Fan Zhao dan Zhu Dao. Kaisar Fan Zhao mendongak, tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, lalu menunjuk dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, suara cahaya pedang pecah datang dari ruang dan waktu yang beriak, dan kemudian ruang dan waktu itu mulai kembali normal. Kaisar Fan Zhao menatap ruang dan waktu yang telah kembali normal dan tersenyum menghina, hanya itu. Semua orang menatap waktu dan ruang yang telah kembali normal, dan mereka semua sedikit bingung, siapa yang tiba-tiba mengambil tindakan tadi. Ling Xiao di kejauhan menatap ruang dan waktu yang beriak sebelumnya. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia sedikit terkejut dan melirik Ye Guan yang tidak jauh darinya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi cahaya pedang yang panjang dan bergegas menuju Kaisar Fan Zhao untuk menebas. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao juga menarik kembali pandangannya, mengulurkan jari dan mengetuk ringan. Di tempat ujung jarinya mendarat, area cahaya pedang yang luas hancur. Dan Ling Xiao langsung ditekan di tempat oleh kekuatan jahat yang mengerikan. Tidak hanya itu, niat pedang mengerikan yang keluar dari tubuh Ling Xiao saat ini juga ditekan. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Fan Zhao telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Jun dan yang lainnya di lapangan semuanya merasa ngeri. Pada saat ini, Zhu Dao yang sedang sekarat tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan segel Zhu Dao terbang langsung ke tangannya. Saat berikutnya, dia menggunakan kekuatan segel Zhu Dao untuk menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan laut di alam Tianmu. Menatap laut yang tergenang di depannya, sekilas ketakutan melintas di matanya, dan dia ragu-ragu. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menunjuk ke arahnya melalui udara, dan kilatan darah muncul. Dalam sekejap, seluruh dunia Tianmu mulai dimusnahkan. Merasakan kekuatan dahsyat dari pedang Kaisar Fan Zhao, Zhu Dao langsung ketakutan setengah mati. Dia memegang segel leluhur dan melompat langsung ke Laut Kepahitan. Ketika kekuatan jahat itu mendekati Laut Kepahitan, mereka menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, Kaisar Fan Zhao mengerutkan kening. Setelah Zhu Dao melompat ke Laut Kepahitan dengan segel Zhu Dao,
Dia pikir dia ditakdirkan untuk mati. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak tenggelam ke dasar laut. Tidak hanya itu, segel Zudao juga melayang. Ia sangat gembira lalu mengayuh dengan kedua tangan dan kakinya, berenang menuju kegelapan yang jauh seperti seekor kura-kura. Sambil berenang, dia mengumpat dengan marah, "Kaisar Fan Zhao, kau pengkhianat. Tunggu saja aku, tunggu saja aku, ah." Kaisar Fan Zhao memandang Zudao yang sedang berenang perlahan menuju lautan kepahitan. Dia tidak melanjutkan serangan. Di matanya, Zudao tidak ada bedanya dengan sampah. Belum lagi keadaannya saat ini. Meskipun dia di puncak karirnya, dia tetaplah seekor semut di matanya. Tentu saja ada alasan lain untuk tidak membunuhnya. Dia masih sangat berguna jika dia masih hidup. Kaisar Fan Zhao mengalihkan pandangannya dari Zudao yang sedang mengumpat Bian Yu. Dia menoleh dan menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. "Saya sedikit terkejut bahwa kamu telah belajar bagaimana kebaikan dan kejahatan dapat hidup berdampingan." Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao dan berkata, "Saya juga terkejut Anda mampu mengundang Master Sekte Jing dan orang kuat misterius di Mars." "Hehe," Kaisar Fan Zhao terkekeh. Dia melambaikan tangan gioknya dengan lembut, dan pikiran jahat serta darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya. "Kamu pintar sekali. Mengapa kamu tidak bisa menebak mengapa aku bisa mengundang mereka?" Dia tidak terburu-buru saat ini, karena baginya, situasi keseluruhan sudah diputuskan. Ye Guan menoleh untuk melihat Master Sekte Jing. "Kau selalu menentang perintah. Sebenarnya, kau tidak menentang perintahku, tetapi menentang perintah Zudao. Namun, kau tahu betul bahwa dengan kekuatanmu sendiri, mustahil untuk menghancurkan Zudao ini. Alasan mengapa Kaisar Fan Zhao mampu membujukmu adalah karena dia punya cara untuk membunuh Zudao, kan?" Master Sekte Jing mengangguk pelan. "Kamu setengah benar." Ye Guan sedikit mengernyit. "Bagaimana dengan separuhnya lagi?" Master Sekte Jing tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, "Saya membantunya menekan jalur leluhur, dan dia berjanji bahwa Anda dapat pergi." Ye Guan tertawa, "Apakah menurutmu itu mungkin?" "Tentu saja mungkin." Kaisar Fan Zhao tiba-tiba tertawa. "Akulah orang yang menepati janjiku. Kau boleh pergi, tetapi para pemberontak di sekitarmu harus mati, karena mereka adalah obat mujarab yang hebat bagiku." Ye Guan menatap Tuan Jing dan berkata, "Tuan Jing, terima kasih atas kebaikanmu. Namun, aku, Ye Guan, memilih untuk hidup dan mati bersama saudara-saudara angkatku." Master Sekte Jing menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Aku menghormati pilihanmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi. "Sepertinya aku pernah berkata sebelumnya bahwa aku akan memberimu kesempatan, kan?" Kaisar Fan Zhao melirik Master Sekte Jing dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, Master Sekte Jing perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. "Guan Xuan Universe, aku mengaku kalah dalam pertaruhan kita waktu itu. Jadi, aku, si Fan Jing, bersedia mengikuti perintah Master Sekte Pedang Guan Xuan." Dalam sekejap, niat pedang dalam tubuh Ye Guan melonjak liar. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta. "Bima Sakti, Gunung Fan Jing." Pemilik Dao Pen yang sedang menyapu lantai pun mendengar suara pedang itu. Dia berhenti, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman galaksi. Ekspresi rumit melintas di matanya, dan dia berkata dengan lembut, "Tatanan jalan leluhur telah runtuh, dan tidak ada tatanan antara langit dan bumi. Keinginanku yang telah lama kuinginkan telah terwujud. Jadi, apakah kau mencari kematian?" Dunia makam surgawi. Saat Master Sekte Jing bersedia mengikuti perintah Ye Guan,
Niat pedang perintah Ye Guan mengalami perubahan kualitatif lainnya. Pada saat ini, niat pedangnya telah mencapai puncak alam Dao Wo Zizai. Pesan Kendo, ini adalah tatanan yang terkuat setelah tatanan leluhur. Di tangan Ye Guan, pedang King Xuan terus bergetar. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba tertawa. Tuan Jing, saya harus mengatakan bahwa Anda sedikit mengejutkan saya. Ternyata Anda benar-benar percaya bahwa dia dapat membangun tatanan yang adil dan percaya bahwa dia tidak akan berubah menjadi naga jahat. Master Sekte Jing menoleh menatap Kaisar Fan Zhao. Tahukah Anda mengapa saya mempercayainya? Kaisar Fan Zhao terkekeh. Aku yakin kamu pasti tidak akan jatuh cinta padanya. Lagi pula, dia jatuh cinta pada setiap gadis yang ditemuinya dan sangat pelin-pelan. Master Sekte Jing menatap Kaisar Fan Zhao. Selama pertempuran di alam semesta sejati hari itu, dia tidak pernah meminta bantuan sampai kematiannya, jadi aku percaya padanya. Senyum di wajah Kaisar Fan Zhao berangsur-angsur menghilang. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Guru Jing. Jika tujuan pemuda ini adalah menjadi seperti Zudao, memperbudak semua makhluk hidup dan menghisap darah mereka, maka dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Dia bisa melakukannya hanya dengan satu kata. Jadi mengapa dia tidak melakukan itu? Sangat sederhana. Apa yang Ye Guan ingin lakukan bukanlah hanya menjadi kaisar pendukung. Ia ingin menjadi benar-benar tak terkalahkan. Kekebalan ini dimaksudkan untuk melampaui kekebalan ayahnya. Lawan sebenarnya di hati Ye Guan, sebenarnya adalah ayahnya. Justru karena itulah Ye Guan tidak bisa menjadi raja pendukung. Karena jika dia menjadi raja pendukung, sekalipun dia menegakkan ketertiban, itu akan berada di bawah 4 pedang. Ordonya akan selalu berada di bawah 4 pedang. Tetapi jika ia melampaui 4 pedang, maka tatanan yang ia dirikan akan berada di atas 4 pedang. Pedang melambangkan ketertiban, dan di bawah ketertiban, semua makhluk adalah sama. Ayah dan kakek, berlututlah di hadapanku, inilah tujuan utamanya yang sebenarnya. Mendengar perkataan Master Sekte Jing, Ye Guan mula-mula tertegun, lalu dia menggelengkan kepala dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang paling memahaminya ternyata adalah Master Sekte Jing dan Suster Zen. Beberapa pikirannya tersembunyi sangat dalam. Bahkan Taye, yang mengikutinya setiap hari, tidak mengetahuinya. Melampaui orang tua kita, kalau dia mengucapkan ide ini, pasti ada orang yang akan menertawakannya. Ye Guan, karena tidak tahu keterbatasannya sendiri, karena punya ide-ide yang liar. Tapi Ye Guan seperti ini, jika dia tidak ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Sekalipun sangat sulit, dia akan tetap melakukannya. Hanya dia, Ye Guan, yang bisa melakukannya. Karena hanya jika dia, Ye Guan, yang melakukannya, orang tuanya akan bersedia memberinya waktu dan memilih untuk membantunya. Orang luar melakukannya, kamu gila, cobalah memprovokasi keluarga yang dan mereka akan membuat Anda menghilang dari alam semesta ini dalam hitungan menit. Haha, pada saat ini, Xiaota tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyangka kamu bisa bersembunyi dengan sangat baik. Harus kukatakan, kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku benar tentangmu. Kamu ambisius. Haha. Ketika mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Jing, tentu saja ia mengerti maksud sebenarnya dari Ye Guan. Bagaimanapun, semua tahun membaca itu tidak sia-sia, dan menara kecilnya pun mengalami kemajuan. Kaisar Fan Zhao melirik Master Sekte Jing, lalu berkata, kamu akan mengerti nanti bahwa pilihanmu salah. Karena aku tidak percaya bahwa Ye Guan tidak akan menjadi naga jahat pada akhirnya. Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini,
seberkas cahaya darah terbang langsung ke arah Ye Guan. Dia dan Ye Guan pada dasarnya adalah musuh bebuyutan. Setelah mengalahkan Zhu Dao, dia sekarang menjadi orang yang paling berkuasa di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain membuat tatanan lain? Ini adalah pertarungan untuk jalan raya yang besar. Ini pertarungan hidup dan mati. Begitu Kaisar Fan Zhao bergerak pada saat ini, pikiran jahat yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang di lapangan, dan di bawah naungan pikiran jahat ini, Kaisar Jun dan yang lainnya sedikit kewalahan. Tekanan kuat dari pikiran jahat secara langsung membuat mereka tidak dapat bernapas. Bukan hanya itu saja, tekanan mengerikan dari pikiran jahat itu bagaikan jutaan gunung yang menekan mereka dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Hancurkan secara langsung. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba menerobos udara dan menebas langsung ke arah Kaisar Fan Zhao. Saat cahaya pedang berwarna merah darah meledak, semua yang ada di lapangan itu musnah dalam sekejap. Tekanan jahat yang mengerikan dari Jun Di dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dan mereka mundur satu demi satu, menjauh dari daerah ini. Hanya Ling Xiao dan Ye Guan yang mampu menahan kekuatan Kaisar Fan Zhao. Tak lama kemudian, Ling Xiao dan Ye Guan menghilang dari tempat itu pada saat yang sama, dan menebas Kaisar Fan Zhao dengan pedang dan pisau. Tak jauh dari situ, Kaisar Fan Zhao mencibir. Setelah melahap semua kultivasi Zhu Dao, baginya, di dunia ini, hanya wanita berok polos yang pernah ditemuinya yang mungkin bisa bertarung dengannya. Sisanya semua semut. Kaisar Fan Zhao menjentikkan lengan bajunya, dan gelombang darah langsung naik setinggi puluhan ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Ye Guan dan Ling Xiao terpaksa berhenti di tempat oleh gelombang darah yang mengerikan ini, dan pedang serta golok mereka tidak mampu menandinginya. Kaisar Fan Zhao melangkah maju. Dengan langkah ini, gelombang darah sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menghantam kepala Ye Guan dan Ling Xiao. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan niat pedang dan niat pisau keduanya. Area ruang waktu tempat mereka berada langsung runtuh ke dalam keheningan yang mematikan. Ye Guan memegang pedang King Xuan di tangan kanannya dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, pikiran jahat Kaisar Fan Zhao setidaknya puluhan kali lebih kuat daripada yang ada di alam semesta nyata. Bahkan niat pedangnya yang teratur tidak dapat menandingi pikiran jahatnya. Kau tahu, kekuatan pedang ketertibannya diberkati oleh Master Sekte Jing. Namun, dia masih belum mampu menandinginya. Dia tidak menyangka bahwa setelah melahap kekuatan semua makhluk hidup di 10 alam semesta ekstrim dan kekuatan Dao leluhur, kekuatan Kaisar Fan Zhao akan menjadi begitu mengerikan. Pada saat ini, Ling Xiao tiba-tiba menerobos tekanan aura jahat dan menebas langsung ke arah Kaisar Fan Zhao. Akan tetapi, sebelum dia mendekati Kaisar Fan Zhao, dia langsung terlempar. Saudara laki-laki, melihat Ling Xiao terlempar, Ye Guan tidak ragu lagi. Dia membakar tubuhnya sendiri dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke arah Kaisar Fan Zhao. Akan tetapi, saat dia baru saja mendekati Kaisar Fan Zhao, dia tiba-tiba ditekan di tempatnya oleh sebuah pikiran yang menakutkan, dan niat pedang ketertiban di sekelilingnya juga langsung ditekan dan dibubarkan pada saat ini. Ye Guan dengan paksa melawan kekuatan jahat yang mengerikan. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Ia merasakan seolah-olah organ dalamnya terkoyak dan dapat pecah sewaktu-waktu. Kekuatan pikiran sungguh menakutkan. Kaisar Fan Zhao melirik Ye Guan yang berusaha bertahan. Tubuhmu sudah terbakar. Aku hanya menggunakan kurang dari 20% kekuatanku. Bab 1306. Jika ada kehidupan setelah kematian. Kekuatan 20%,
Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia dapat merasakan bahwa Kaisar Fan Zhao tidak berbohong. Setelah terobosan, dia bukan saja puncak kejahatan. Dia juga mengendalikan kekuatan semua makhluk hidup di seluruh alam semesta 10 ekstrim. Kekuatannya begitu besar sehingga dia jauh lebih unggul daripada siapapun di alam semesta 10 ekstrim. Ye Guan menatap pedang King Xuan di tangannya. Pedang itu terus berdering. Pada saat ini, niat pedang ordo miliknya telah mencapai puncaknya setelah dikenali oleh Master Sekte Jing. Niat pedang ini membuatnya merasa sedikit asing. Itu datang terlalu tiba-tiba. Dia belum siap dan belum bisa melepaskan sepenuhnya kekuatan Order Sword Inten ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan tatanan dan niat pedang baru ini. Perang, Ye Guan menarik kembali pikirannya. Dia menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan, dan dengan satu pikiran, pedangnya telah mencapai Kaisar Fan Zhao. 3 macam kekuatan darah terbakar pada saat bersamaan. Pedang itu bersinar seperti darah. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Kekuatan pedang ini bagaikan badai yang dahsyat, menyapu langit, alam semesta, dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Akan tetapi, saat mendekati Kaisar Fan Zhao, cahaya pedang berwarna merah darah itu lenyap seketika. Kemudian, Ye Guan tertiup angin bagaikan layang-layang yang talinya putus. Namun tak lama kemudian, sebuah tangan menopangnya dan membantunya melawan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ling Xiao, setelah Ye Guan berhenti, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Kedua bersaudara itu menghilang pada saat yang sama. Pedang itu menyala, lampu pisau mengembun. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua sekarang adalah kultivator pedang dan kultivator pisau terkuat di seluruh alam semesta 10 ekstrim. Ketika mereka bekerja bersama, kekuatan yang mereka lepaskan dapat dengan mudah menghancurkan dan melenyapkan bahkan keinginan leluhur. Akan tetapi, begitu mereka berdua mendekati Kaisar Fan Zhao, mereka langsung ditekan di tempat oleh pikiran jahat yang tak terlihat. Lalu, niat pisau dan pedang mereka benar-benar lenyap sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar. Kekuatan kedua belah pihak tidak lagi pada level yang sama. Kaisar Fan Zhao memandang kedua saudara lelaki yang ditekan oleh kekuatan jahatnya, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Hanya itu. Sambil berbicara, dia hanya menghentakkan kakinya pelan-pelan, dan dalam sekejap, semua cahaya pedang dan cahaya pedang antara langit dan bumi lenyap di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, alam semesta langsung hancur dan berubah menjadi jurang kosmik yang tak berujung. Cukup satu tendangan ringan, dan semuanya akan hancur seketika. Ye Guan dan Ling Xiao terkena pukulan keras dan langsung terpental. Kaisar Fan Zhao perlahan menutup matanya dan merentangkan tangannya. Dunia yang awalnya gelap gulita, tiba-tiba berubah menjadi merah sedikit demi sedikit. Pikiran jahat yang menakutkan menyapu langit dan menekan segalanya. Tidak jauh dari situ, Kaisar Jun dan yang lainnya menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Wanita ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Zhu Dao di puncaknya. Orang pertama dalam seluruh sejarah 10 alam ekstrim yang mencapai alam persembahan kurban kepada semua makhluk hidup. Pada saat ini, Kaisar Jun dan yang lainnya agak putus asa. Kesenjangan kekuasaannya terlalu besar. Setelah Ye Guan berhenti, dia menatap ke arah pedang yang ada di sekelilingnya. Pada saat ini, niat pedangnya yang bersifat ketertiban sebenarnya sudah mulai menghilang. Matanya perlahan tertutup, menekan, cara ketertibannya sekarang sangat kuat, sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dengan meninggalnya Zhu Dao, maka ordonya saat ini adalah yang terkuat di sini. Namun,
jalan besar Kaisar Fan Zhao lebih kuat. Jalannya masih ditekan oleh jalan lawan. Penindasan semacam ini betul-betul membuat orang putus asa, agak mirip dengan menjadi pejabat tinggi. Di samping Ye Guan, Ling Xiao menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Dia harus mengakui bahwa kekuatan wanita ini jauh melampaui ekspektasinya. Tetapi dia tampak sangat bersemangat. Ling Xiao tiba-tiba menepuk bahu Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Jiu, jangan terlalu banyak berpikir. Sebagai lelaki seusia kita, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Jika kita menang, itu bagus. Kita bisa hidup bebas selamanya. Jika kita kalah, itu juga tidak masalah. Itu tidak lebih dari kematian. Kita telah hidup selama bertahun-tahun, itu bukan kekalahan." Ye Guan menoleh untuk melihat Ling Xiao yang bebas dan santai. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa. "Apakah Ye Guan bekerja keras? Tentu saja saya bekerja keras." Namun, Kaisar Fan Zhao menggunakan kekuatannya untuk mengatakan kepadanya bahwa berkali-kali, kerja keras saja tidak akan cukup untuk melihat hasil. Ada banyak orang di dunia ini yang bekerja keras tetapi akhirnya menyerah pada takdir. Enggan, amarah, tak satu pun hal ini memiliki efek. Jika masih belum berhasil setelah berusaha sekuat tenaga, maka terima saja dengan tenang. Seringkali, orang harus belajar menerima kegagalannya. Asal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak menyesal dalam hidup ini, itu sudah cukup. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, pikiran-pikiran yang mengganggu di benak Ye Guan lenyap tanpa jejak. Tenanglah di hatimu, jika kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa menang, terima saja kegagalanmu dengan tenang. Tetapi, Ye Guan tiba-tiba tertawa, "Saudaraku, aku ingin melakukan satu gerakan terakhir." Setelah mengatakan ini, tubuh dan jiwanya mulai terbakar pada saat yang sama. Tidak hanya itu, ketiga jenis kekuatan darahnya juga mulai terbakar pada saat ini. Niat pedang ketertiban pun terbakar habis pada saat ini. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menatap Ling Xiao, Jundi, saudari ketiga dan yang lainnya. Tiba-tiba dia tertawa. Kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga, kakak laki-laki keempat, kakak laki-laki kelima, kakak laki-laki keenam, kakak laki-laki ketujuh, kakak laki-laki kedelapan. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, Ye Guan, akan tetap menjadi saudara angkat denganmu. Setelah berkata demikian, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan darah iblisnya yang mengamuk menyapu surga dan seluruh dunia. Gila banget, inilah usaha yang sesungguhnya. Setelah memahami koeksistensi kebaikan dan kejahatan, ia tidak lagi menolak kejahatannya sendiri. Karena itulah pada saat ini, kekuatan darah gila yang keluar dari tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak lagi menekan pikiran jahatnya, dunia ini tidak hitam dan putih. Setelah memahami koeksistensi baik dan jahat, jika dia diberi cukup waktu, dia sebenarnya bisa memperbaiki jalannya sendiri. Tetapi sayangnya pihak lain tidak akan memberinya waktu sama sekali sekarang. Setelah benar-benar gila, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah dan menghilang di tempat. Langsung ke Kaisar Fan Zhao, setelah pedang ini, tidak akan ada penyesalan dalam hidup atau mati. Melihat pedang Ye Guan, mata Ling Xiao tiba-tiba berkilat kaget. Ketertiban, kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Sayangnya, Xiao Jiu terlambat menyadarinya. Kalau saja ada lebih banyak waktu. Pada titik ini, matanya menyipit. Apa saja kelemahan cara leluhur? Faktanya, seperti halnya Kaisar Fan Zhao, yang ada hanyalah kejahatan dan tidak ada kebaikan. Karena jauh di lubuk hatinya, ia memperbudak semua makhluk hidup.
dan tatanan yang ia ciptakan hanyalah untuk keinginan egoisnya sendiri. Adapun Kaisar Fan Zhao, dia sangat jahat dan tidak memiliki kebaikan. Apakah itu Kaisar Fan Zhao atau Zhu Dao? Pada kenyataannya, jalan besar mereka tidak sempurna. Apa yang mereka kejar adalah jalan ekstrim yang sangat hebat. Jalan Ye Guan menuju Jalan Agung adalah Jalan Agung yang sejati. Namun sayang, ia terlambat menyadarinya, dan tidak banyak waktu baginya untuk menyempurnakan jalan ketertiban agung ini. Di kejauhan, ketika Kaisar Fan Zhao melihat sisi Ye Guan yang sangat jahat, matanya menyipit. Harus dikatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa Ye Guan akan menggunakan cara koeksistensi antara kebaikan dan kejahatan ini untuk menghancurkan segel jalannya. Harus dikatakan bahwa itu tidak memecah, tetapi langsung menggabungkan. Memikirkan hal ini, Kaisar Fan Zhao tertawa, dan dia menunjuk dengan ringan. Jari ini polos dan sederhana, namun mengandung kehendak tertinggi alam semesta. Begitu jari ini menyentuh pedang Ye Guan, cahaya pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tetapi kekuatan pedang yang dahsyat itu juga mendorong Kaisar Fan Zhao mundur hampir 10.000 kaki. Setelah Ye Guan berhenti, dia langsung ditekan oleh keinginan tertinggi yang mengerikan. Kehendak pedang dan kekuatan darah gila di sekitarnya hancur dan terkumpul dan hancur. Pada akhirnya, ketika kekuatan darah dan kehendak pedang hancur untuk terakhir kalinya, mereka tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Ye Guan perlahan jatuh dari langit, kesadarannya berangsur-angsur kabur. Pada saat itu, kehidupan itu berkelebat dalam benaknya bagai kilat. Dia tidak menyalahkan orang lain, aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Karena kali ini dia benar-benar berusaha semampunya. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menopang Ye Guan. Itu Ling Xiao. Ling Xiao menatap Ye Guan di depannya. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Xiao Jiu butuh waktu. Tak jauh dari situ, Kaisar Jun menatap Ling Xiao dan berkata, kakak, katakan saja. Ling Xiao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Fan Zhao yang tidak jauh darinya. Lalu berkata dengan lembut, wanita ini telah mencapai batas alam semesta ini. Bahkan jika kita diberi waktu 1.000.000 tahun, kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya dalam hidup ini. Namun, Xiao Jiu punya kesempatan. Sewaktu mengatakan hal itu, dia melihat ke arah kelompok saudaranya. Jundi segera mengerti apa yang dimaksud Ling Xiao, dan dia tertawa, kakak, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Ye Guan yang tadinya tertekan dan jatuh koma, muncul tepat di hadapannya. Dia berbalik dan melompat dengan Ye Guan di punggungnya. Dalam sekejap mata, dia langsung sampai ke lautan penderitaan. Saat dia melangkah ke lautan penderitaan, tubuhnya langsung meleleh, dan jiwanya terhapus sedikit demi sedikit. Semua penyebab dan akibat dari kehidupan masa lalu dan masa kininya dengan cepat musnah pada saat ini. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ling Xiao. Ingin menyelamatkan Ye Guan, hanya ada satu cara. Itu untuk membiarkan Ye Guan mencapai sisi yang lain. Namun, seberapa mengerikankah lautan penderitaan ini? Begitu Kaisar Jun melangkah ke dalamnya dengan Ye Guan di punggungnya, seluruh tubuhnya mulai terhapus sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, seluruh kultivasinya ditekan pada saat ini, dan dia tidak mampu bersaing dengannya sama sekali. Dia hanya bisa melangkah maju dengan berjalan kaki sambil menggendong Ye Guan di punggungnya. Kakak, aku pergi dulu. Pada saat ini, suara Lao Ba tiba-tiba terdengar dari lapangan. Saat berikutnya, ia kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi seekor kera raksasa yang tingginya 10.000 kaki.
dia melangkah maju dan langsung terjatuh ke lautan kepahitan. Namun, tubuhnya yang besar itu terhempas ke laut kepahitan tanpa menimbulkan cipratan apapun. Dia menggunakan tubuhnya sebagai jembatan yang membentang di kedua sisi lautan penderitaan. Kakak kedua, ayo naik. Itulah kata-kata terakhir Laoba. Kemudian, sebuah tangan raksasa menyeret Jundi dan Ye Guan ke punggungnya. Seketika kemudian, tangan raksasa itu meleleh. Mata Jundi sedikit merah, dan dia berlari mati-matian menuju pantai yang jauh dengan Ye Guan di punggungnya. Tetapi tidak lama setelah berlari, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Kakak, aku pergi dulu. Suara Dewa Langit tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, dia langsung memanggil bayangan virtualnya sendiri, dan kemudian dengan paksa mengulurkan tangan kanannya ke lautan penderitaan. Dia mengangkat tangan kanannya dan Kaisar Jun serta Ye Guan bergerak maju ratusan kaki. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, seluruh bayangan virtualnya berubah menjadi abu, dan tubuh aslinya juga lenyap sepenuhnya tertiup angin. Kakak, aku pergi dulu. Saat suara itu jatuh, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari langit dan bumi. Kemudian, seekor naga raksasa ilusi dengan paksa menyerbu ke lautan penderitaan dan melindungi Ye Guan dan Kaisar Jun. Pada saat yang sama, kekuatan itu dengan paksa mendorong Kaisar Jun, yang membawa Ye Guan, maju ratusan kaki. Namun dalam sekejap, Kaisar Tianzhao, yang berdiri di tepi pantai, menghilang sepenuhnya seperti asap. Hapus sepenuhnya, di punggung Laoba, Jundi tiba-tiba meraung, matanya merah, dia menggendong Ye Guan di punggungnya dan berlari ke seberang pantai seperti orang gila. Sekalipun dia kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan misterius di laut kepahitan saat ini. Sebagian besar tubuhnya telah meleleh. Kakak, aku pergi dulu. Begitu suara pemberontak keempat Singtu terdengar, dia melompat dan langsung menerjang lautan penderitaan. Karena dia masuk dengan kekuatan, dia ditekan oleh teror segera setelah dia masuk. Namun, dia juga menggunakan nyawanya untuk membuat gerakan terakhir dan mengirim Jundi dan Ye Guan maju ratusan kaki. Dalam sekejap, dia lenyap seluruhnya dalam lautan penderitaan. Dihapus selamanya, bahkan sebab dan akibat kehidupan masa lalu dan masa kini terhapus sepenuhnya, dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Saudara laki-laki ya, pada saat ini, Lao Liu menatap Ling Xiao yang berdiri di langit dan tertawa. Kakak, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan bergegas ke lautan penderitaan tanpa menoleh ke belakang. Dia yang tercepat, dia mengambil Ye Guan dari tangan Kaisar dan melesat maju sejauh hampir 1000 kaki. Namun tak lama kemudian, dia dan bayangan-bayangannya yang tak terhitung jumlahnya menghilang sepenuhnya. Kemudian, Jundi ingin menoleh untuk melihat ke arah Ling Xiao untuk terakhir kalinya. Tetapi saat dia menoleh, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu seperti kertas yang terbakar. Tidak ada lagi kaisar di dunia, saudara laki-laki. Pada saat ini, yang terakhir adalah saudari ketiga. Dia melirik Ling Xiao yang membelakangi saudara-saudaranya dan berkata, aku juga pergi. Sambil berbicara, dia melangkah ke lautan penderitaan. Melindungi, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema antara langit dan bumi. Itu Master Sekte Jing. Saat pemimpin Sekte Jing berbicara dan Dharma muncul, seluruh lautan kepahitan tiba-tiba melonjak. Kedua jalan itu bertabrakan dengan hebat. Saudari ketiga berbalik untuk melihat Master Sekte Jing. Master Sekte Jing berdiri di pesisir alam pahit dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetapi tubuhnya telah menjadi ilusi. Kakak ketiga segera menarik kembali pandangannya.
cepat-cepat berlari ke sisi Ye Guan, menggendongnya dan berlari ke seberang tepi sungai. Haha, di langit, Ling Xiao tiba-tiba tertawa. Dia memandang Kaisar Fan Zhao yang berjalan perlahan ke arahnya. Tubuh dan jiwanya terbakar. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang mengerikan melanda dunia. Kekuatan pedang yang mengerikan ini ternyata mampu menahan pikiran jahat Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao berhenti dan menatap Ling Xiao, agak terkejut. Ling Xiao tertawa dan berkata, "Aku menciptakan jurus yang disebut Tu Dao Su, yang awalnya dipersiapkan untuk Zhu Dao. Tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu menyedihkan. Sungguh tidak terduga, saudara-saudara. Tunggu kakak laki-laki. Kakak laki-laki akan segera datang. Haha." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melompat dan menebas Kaisar Fan Zhao dengan pisaunya. Seni pembantaian, korbankan dirimu dan bunuh semua orang di dunia. Gunakan dirimu untuk melawan semua makhluk hidup. Ini adalah serangan terakhirnya, karena untuk menggunakan serangan ini, dia harus mengorbankan dirinya sendiri terlebih dahulu. Menghadapi pedang Ling Xiao yang mengerikan, Kaisar Fan Zhao menyipitkan matanya. Untuk pertama kalinya, dia tampak serius. Dia menunjuk jarinya dan berbagai niat jahat pun muncul. Dalam sekejap, sepotong darah hancur berkeping-keping. Kaisar Fan Zhao langsung terpotong sejauh 1.000.000 kaki oleh pedang ini. Saat Kaisar Fan Zhao berhenti, niat jahat di sekelilingnya pun terhapus. Tidak hanya itu, tubuhnya juga menjadi ilusi. Kaisar Fan Zhao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ling Xiao di ujung pandangannya. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat mengalahkanmu. Saat suara itu berakhir, dia sudah muncul di belakang Ling Xiao. Tertawa, di antara alis Ling Xiao, seberkas darah langsung menusuknya. Tubuhnya hancur, jiwa hancur. Kaisar Fan Zhao tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan perlahan menuju lautan kepahitan, tetapi pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang mengerikan menyelimuti dirinya. Kaisar Fan Zhao mengerutkan kening. Dia berhenti dan berbalik perlahan. Tidak ada seorang pun di depannya. Itu kemauan, itu adalah keinginan Ling Xiao. Tubuhnya telah mati, jiwanya telah tiada, tetapi maknanya tetap ada. Masih bisa bertarung. Tiba-tiba, kehendak itu berubah menjadi sebilah cahaya dan menyerbu di depan Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao melayangkan pukulan, dan kekuatan jahat yang dahsyat langsung memenuhi seluruh alam semesta yang gelap. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya berdarah pecah, dan tubuh jahat Kaisar Fan Zhao benar-benar terbelah secara langsung. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Kaisar Fan Zhao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh. Permusuhannya terungkap sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Dalam sekejap, kehendak Ling Xiao yang muncul di antara langit dan bumi di kejauhan hancur dan musnah sepenuhnya. Tidak ada lagi Ling Xiao di dunia. Fan Zhao merentangkan telapak tangannya dan mengumpulkan gumpalan gas misterius. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Di laut yang pahit itu, saudari ketiga sedang menggendong Ye Guan dan hanya berjarak 10 kaki dari pantai. Tetapi bahkan dengan perlindungan jalan Master Jing, dia tidak dapat menanggungnya saat ini. Kakinya tiba-tiba terhapus oleh kekuatan misterius yang mengerikan. Dia berlutut sambil berdebum. Dia menunduk menatap Ye Guan di pelukannya dan berkata dengan lembut, "Xiao Jiu, kakak ketiga tidak akan melihat hari ketika kamu menegakkan ketertiban." Selagi dia bicara, dia lenyap di telan angin bagaikan asap, musnah sepenuhnya. Dan ketika Ye Guan hendak jatuh ke tanah, sebuah tangan tiba-tiba menangkap Ye Guan. Itu Tian Chen. Tian Chen menggendong Ye Guan di punggungnya dan berlari menuju pantai yang jauh. Saat ia berlari,
Tubuhnya menjadi ilusi. Jarak beberapa kaki itu seakan menjadi seluruh hidupnya. Akhirnya, Tian Chen membawa Ye Guan ke pantai. Begitu sampai di tepi pantai, ia langsung berlutut di lautan penderitaan. Dia mendorong Ye Guan ke tepi pantai dengan sekuat tenaga. Lalu berbisik, "Saudaraku, musuhmu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku hanya bisa mengirimmu ke sini." Begitu suara itu jatuh, tubuhnya langsung hancur oleh kekuatan laut kepahitan. Jiwanya terhapus begitu muncul, dan terhapus sepenuhnya. Tidak ada lagi Tian Chen di dunia. Bersambung.